Itu sebabnya Tuhan, tidak ada yang dapat kami balaskan selain kami mempersembahkan sembah dan puji kami kepadamu Tuhan. Biarlah Kau yang disenangkan Tuhan, dan Kau memperkenankan setiap pujian dan penyembahan kami. Itu sebabnya hari ini kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa.
Saya mengundang setiap kita untuk sama-sama mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh ditabur oleh benih kebenaran firman-Nya. Dan percayalah bahwa di dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan terjadi. Amin Tuhan. Tangan Tuhan,
Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Pada minggu hari ini kita akan perjamuan kudus lewat online. Saya harap semuanya, keluarga demi keluarga, sudah berkumpul di satu ruangan dan dengan sikap ibadah. Saudara siap mengikuti ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Dan juga Jumat Agung. Kita juga usahakan perjamuan lewat online. Kita percaya bahwa inilah waktunya di mana keluarga demi keluarga mulai duduk bersama untuk makan perjamuan kudus. Mungkin selama ini tidak pernah terjadi. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Kita percaya bahwa semua keadaan ini diizinkan oleh Tuhan. Agar supaya kita semakin erat. Keluarga lepas keluarga. Anggota keluarga satu dengan yang lain. Sehingga kita saling menguatkan. Agar saatnya tiba, Yesus datang pada kali yang kedua. Seluruh keluarga kita tidak ada yang tertinggal. Ketika gereja masuk dalam pengangkatan, seluruh keluarga kita akan terangkat. Itu sebabnya anggaplah semua ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mempersiapkan keluarga kita supaya seluruh anggota keluarga kita ada di dalam hadirat Allah. Karena itu juga siapkanlah perjamuan kudus, roti dan anggur, siapkan di tengah-tengah Bapak Ibu yang berhimpun saat ini. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Allah, maka kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini Tuhan, hati kami penuh sukacita. Karena Tuhan mengizinkan kami bersama duduk sehidangan dengan Engkau, keluarga lepas keluarga di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan di mana Tuhan mau membentuk kami sekeluarga. Sehingga seluruh anggota keluarga dijamin masuk pada pengangkatan gereja, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Oleh sebab itulah ya Tuhan, pada hari ini kami rindu hadirat-Mu, memenuhi kami semua. Keluarga lepas keluarga akan alami lawatan Tuhan di dalam ibadah perjamuan kudus ini. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua ya Bapa, melalui firman yang akan disampaikan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada saat ini adalah tentang wahyu kepada Yohanes tentang 4 kuda di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara kuda, itu bicara tentang kekuatan. Berbicara tentang sebuah kekuatan. Dan 4 kuda bicara tentang 4 kekuatan yang akan muncul di akhir zaman ini. Dan keempatnya akan keluar berurutan untuk menjelajahi bumi. Maka kita akan baca ayat ini di dalam Wahyu pada pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat 8, berbunyi demikian. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 mutara itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh. Mari, katanya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih
dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Setelah kita mendengar pembacaan kita ini, maka mari kita melihat apa yang terjadi ketika meterai demi meterai itu dibuka. Maka dibukalah meterai pertama. Ketika meterai pertama dibuka, maka keluarlah kuda putih. Kuda putih ini bicara tentang kegerakan pekerjaan Roh Allah di bumi ini. Dan yang menunggangi kuda ini diberi sebuah mahkota sebagai tanda kemenangan dan untuk kembali merebut kemenangan. Dan tugas daripada kuda putih ini adalah untuk membawa gereja kepada kesempurnaan, sampai gereja diangkat dalam kemuliaan Allah, masuk pesta kawin anak domba Allah. Mengapa? Karena dia adalah pemenang. Kalau dia pemenang, maka dia dijamin untuk sanggup membawa gereja sampai finishnya. Tuhan memberi penolong tidak tanggung-tanggung. Allah memberi penolong adalah seorang pemenang. Dan kita melihat dia adalah pemenang yang membawa gereja akan terus berkemenangan sampai pada akhirnya gereja diangkat kepada kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Yesus sangat mengerti tentang kemampuan gerejanya. Itulah sebabnya dia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong yang lain kepadamu, yaitu Roh kebenaran yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran." Secara manusia kita sukar untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Dia adalah pemenang. Dan dia sanggup membawa kita menang untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Saya tidak bisa uraikan panjang lebar tentang kuda putih. Yang pasti kuda putih adalah kegerakan Roh Allah di dalam pemberitaan Injil di akhir zaman ini untuk menyiapkan gereja menghadapi tantangan berikutnya di mana kuda merah akan keluar. Maka meterai kedua dibuka, keluarlah kuda merah. Saudara, kuda merah bicara tentang peperangan. Dan saudara-saudara sekalian, peperangan ini lain daripada yang lain. Peperangan yang dihadapi oleh kita sekarang ini
justru bukan peperangan senjata melawan senjata. Tetapi peperangan yang kita hadapi saat ini adalah berperang melawan virus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Seluruh dunia gempar. Mengapa? Karena korban terus berjatuhan. Orang-orang meninggal dunia di seluruh dunia ini. Sudah sekian banyak manusia yang meninggal dunia. Dan sudah sekian banyak manusia yang saat ini dalam kondisi yang sakit. Ada yang masih dalam keadaan baik, ada yang sudah sekarat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, apa yang harus kita buat untuk melawan hal ini? Hanya ada satu, yaitu Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Maksudnya apa? Berdoa, datang kepada Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Puji dan sembah harus dihidupkan dalam setiap keluarga GPI Elusai. Mana Bapak Ibu berdoa, memuji dan menyembah Allah. Karena puji dan sembah itu akan kita bawa sampai ke sorga. Di sorga tidak perlu ada khotbah. Di sorga tidak perlu ada tim doa. Di sorga Anda tidak perlu baca Alkitab. Karena di sorga kita sudah berhadapan muka dengan Bapa. Di sorga yang ada adalah puji dan sembah. Di mana kita memuji dan menyembah Allah. Oleh sebab itulah, maka mulai saat ini, mari kita membangun puji sembah melalui mezbah doa keluarga. Kenapa? Setelah kuda merah keluar, maka kuda hitam sudah siap untuk keluar lagi. Apakah kuda hitam ini? Kuda hitam bicara tentang kelaparan. Setelah peperangan yang kita hadapi, kita lihat aja sekarang ini, peperangan kita melawan virus, yaitu virus corona, yang bukan hanya di Indonesia, tapi dunia sementara gempar. Dan dengan adanya virus ini, maka di mana-mana negara mengadakan lockdown. Dan itu berakibat fatal kepada ekonomi bangsa. Termasuk kita di Indonesia. Pemerintah saat ini mengucurkan dana cukup besar. 400 lebih triliun dikucurkan untuk mengatasi virus dan yang lain-lain. 400 triliun lebih dana dikucurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah peperangan ini maka kelaparan akan terjadi. Orang akan mengalami kesulitan ekonomi. Rakyat kecil cari makan pasti susah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Dan kita akan lihat nanti akan terjadi kekacauan besar. Karena tidak ada pemasukan. Ini baru awal-awalnya. Dan kalau semua sudah lockdown, apa yang terjadi? Kelaparan yang akan melanda. Dan kalau sudah kelaparan itu, manusia siap mati. Orang akan berjuang dengan sekuat tenaga. Mereka akan nekat. Yang penting dapat makan untuk istri dan anak-anaknya. Soal hal dan tidak, bukan lagi menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kelaparan ini melanda, maka sudah siap kuda berikutnya, yaitu kuda hijau kuning. Itu adalah bicara maut. Kengerian akan lebih lagi mengerikan. Ketakutan akan melanda dunia. Bahkan kalau Anda membaca kitab Lukas pasal 21, manusia mati karena ketakutan. Sudah dalam keadaan kelaparan. Sekarang maut dan kerajaan maut mulai merajalela. Korban demi korban akan terus berjatuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, biarlah setiap pribadi kita benar-benar mau melihat keadaan yang ada saat ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itulah, maka saya menghimbau, mari kita setiap keluarga menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena kalau sudah mulai pembukaan meterai demi meterai ini, kuda putih keluar, menyusul kuda merah, menyusul lagi kuda hitam, menyusul lagi kuda hijau kuning. Gereja tidak akan pernah mampu. Itu sebabnya gereja harus terima Roh Kudus. Gereja harus izinkan Roh Kudus untuk memimpin. Karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat gereja penyebaran Injil Elusai, mari adakan semua dalam keluarga mezbah doa, menyembah Tuhan, puji dan sembah terus dikumandangkan dalam setiap keluarga. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya hal-hal yang dahsyat akan terjadi di negara ini. Saya percaya hal-hal yang besar akan kita lihat terjadi di bangsa kita ini. Saya percaya apabila semua gereja mulai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, puji dan sembah mulai mewarnai setiap umat Allah, maka bangsa ini akan diubah oleh Tuhan. Maka bangsa ini akan alami sebuah hal yang sangat dahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya tidak bisa uraikan panjang firman Allah. Waktu kita terbatas. Karena itu firman Allah saya sampaikan di sini dengan harapan setiap keluarga gereja penyebaran Injil Jemaat Elusai masing-masing menghidupkan puji dan sembah di rumah kita masing-masing. Ini adalah kegerakan kuda putih, sehingga semua umat Tuhan akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja, dosa akan ditemplak keluar, dan jemaat dimurnikan, siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Mari kita berdoa bersama sambil sebentar kita akan masuk
dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, siapkanlah perjamuan, roti, dan anggur. Masing-masing mulai membuka roti dari plastiknya, anggur dibuka, kita akan berdoa. Saya harap semuanya sudah siap. Mari kita tunduk kepala bersama, kita berdoa. Dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami bersyukur karena masih lagi mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan biarlah firman ini hidup di dalam hidup kami. Memotivasi kami hari lepas hari untuk terus memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Saatnya kami menerima perjamuan kudus. Oleh sebab itu hamba mohon sucikanlah hati kami semua. Ampuni segala salah dan kekurangan kami. Kuduskanlah kami umat-Mu ya Tuhan, agar kami layak menerima perjamuan kudus, bicara tentang tubuh dan darah-Mu, sehingga kami layak di hadirat-Mu. Bapa, terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan yang besar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini kami bawa hidup kami ya Tuhan sebagai korban yang hidup lagi kudus di hadirat-Mu. Tuhan, sekali lagi ampuni kami dan layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Dengan penuh syukur kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, masing-masing mengambil roti di tangan kanan saudara sambil mengangkatnya ke atas, dan bersama-sama kita mendengar dan menghayati firman Tuhan yang berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya saudara mengambil cawan, buka penutupnya, lalu pegang cawan itu dengan tangan kanan saudara, sambil mengangkatnya ke atas, dan bersama kita mendengar dan menghayati firman Allah yang berkata, sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Mari kita minum bersama seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau makan dan minum perjamuan kudus ini,
maka kuasa Allah mulai mengalir dalam hidup saudara. Pembebasan terjadi atas engkau. Dosa tidak lagi berkuasa untuk terus memperbudak hidup kita. Allah telah merdekakan kita, kuasanya bekerja dalam pribadi kita. Maka yang lemah dikuatkan saat ini. Yang tawar hati kembali diteguhkan oleh Allah. Yang susah dihibur. Yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Hari ini mujizat Allah terjadi atas setiap saudara. Karena perjamuan kudus ini bicara pengorbanan Allah yang begitu besar untuk manusia. Maka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit sudah disembuhkan. Di salib terjadi pertukaran. Yang gagal bertukar dengan sukses. Yang kekurangan bertukar dengan kelimpahan. Yang sakit bertukar dengan kesembuhan. Terjadi atas hidup setiap saudara. Dalam rumah tangga masing-masing. Kuasa Allah melawat setiap engkau. Kuasa Allah melawat setiap anggota rumah tanggamu. Mulai saat ini dan seterusnya. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena oleh anugerahnya kita dilayakkan untuk makan perjamuan kudus. Maka akhirnya kita akan menerima doa berkat. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita menerima berkat Allah. Anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kekuatan kuasa dari Roh Kudus akan memimpin langkah hidup kita. Mulai hari ini seterusnya. Sampai Maranatha Tuhan datang. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu masing-masing. Diberkatilah semua mata pencaharianmu. Diberkatilah segala usaha-usahamu. Diberkatilah studimu masing-masing. Diberkatilah studi anak-anakmu. Mulai saat ini dan seterusnya. Sampai kita kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji menyertaimu sampai kesudahan alam. Sehingga dia menghindarkan engkau dari segala malapetaka maut. Dan menjauhkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus tetap beserta. Maka sekarang berkat dari Allah Bapa di sorga turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian saat ini. Terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk